Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu, bersama pengelola unit kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, masih di dalam kepegawaian KPR. Pada kesempatan ini kita akan mencoba memberikan beberapa informasi tentang MAI SAPK BKN tahun 2021. Yang pertama yang kita sampaikan adalah pada malam hari ini merupakan hari terakhir pengisian MAI SAPK BKN bagi beberapa instansi seperti pada pemerintah daerah tingkat kabupaten. Tanggal 30 September ini merupakan hari terakhir untuk melakukan pengisian MAI SAPK Mandiri ini, karena pada tanggal 14 September kemarin diperpanjang menjadi tanggal 30 September tahun 2021. Dan bagi instansi lain masih ada kesempatan lebih kurang 14 hari lagi untuk melakukan pengisian MAI SAPK Mandiri ini. Yang perlu kita sampaikan di sini adalah yang pertama, bagi yang jadwalnya berakhir pada hari ini atau pada malam tadi tanggal 30 September tahun 2021, semoga telah mengisi rangkaian-rangkaian atau riwayat-riwayat yang terdapat di dalam MAI SAPK Mandiri BKN tahun 2021 ini. Dan bagi instansi yang sedang melakukan pengisian MAI SAPK atau yang jadwalnya masih tersisa lebih kurang 14 hari lagi atau 13 hari lagi, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pastikan unit verifikasi sudah benar. Jadi sebelum masa PDM ini berakhir, bagi yang jadwalnya masih tersisa lebih kurang 14 hari lagi, pastikan bahwa unit verifikasi yang dipilih sudah benar. Jangan sampai salah pilih, karena jika sampai salah pilih maka data tersebut akan masuk pada instansi lain. Jadi untuk kepastiannya unit verifikasi ini, jika kita masih ragu maka silakan berkomunikasi dengan unit kepegawaiannya atau pada bagian kepegawaiannya. Yang selanjutnya adalah kendala yang terjadi di dalam MAI SAPK BKN ini. Belakangan ini sering terjadi riwayat-riwayat yang sudah kita isi dan sudah selesai dan sudah berwarna hijau kembali menjadi merah. Maka yang pertama yang dilakukan itu adalah pastikan semuanya sudah masuk pada histori pengajuan pada MAI SAPK ini. Jika sudah masuk pada histori pengajuan dan sudah kita pastikan memang sudah masuk pada histori pengajuan, maka tidak usah lagi untuk melakukan entry ulang. Karena jika kita melakukan entry ulang lagi, maka data pada histori pengajuan itu akan ganda. Jadi bisa jadi nanti akan mempersulit verifikator untuk memverifikasi data kita atau timbul keraguan pada verifikator itu sendiri. Selanjutnya adalah bagi yang baru memulai, karena belakangan ini belum bisa untuk mengisinya, pada profil atau riwayat profil itu jika tidak bisa menjadi hijau, maka pastikan yang pertama itu isi semua data yang diminta pada profil atau riwayat profil MAI SAPK itu. Jika sudah diisi dan sudah bisa disimpan dan masih menjadi merah, maka lakukan upload foto pada riwayat profil MAI SAPK itu sendiri. Nah, biasanya kalau sudah dilakukan entrian datanya dan sudah benar dan sudah dilakukan upload fotonya, biasanya langsung akan menjadi warna hijau. Selanjutnya yang perlu kita informasikan juga adalah semua data yang diupdate di dalam riwayat MAI SAPK ini adalah riwayat atau data terakhir kita saja. Jadi BKN memberikan kesempatan kepada kita pada tahun ini untuk melakukan update atau pemutakhiran data pada data terakhir kita saja. Baik itu pada pendidikan, baik itu pada pangkat, baik itu pada jabatan,
maka itu kesempatannya cuma 1 kali, maka mutakhirkanlah data terakhir yang kita miliki pada saat sekarang ini. Sedangkan untuk SKP itu memasukkan tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya kita informasikan juga adalah pada riwayat atau pada form pengisian unit organisasi. Unit organisasi ini biasanya terdapat pada riwayat jabatan. Maka yang dimaksud dengan unit organisasi ini dalam istilahnya adalah UNOR. Itu adalah tempat di mana kita bekerja pada saat sekarang ini. Apakah kita bekerja di sebuah seksi atau sebuah bidang atau pada sebuah kantor, maka pilihlah sesuai dengan tempat kita bekerja pada saat sekarang ini. Dan selanjutnya menjadi persoalan juga adalah persoalan PMK, peninjauan masa kerja. Peninjauan masa kerja ini adalah peninjauan masa kerja yang kita dapatkan sebelum kita menjadi CPNS atau menjadi PNS. Jadi PMK ini intinya adalah memiliki SK tersendiri dan mempunyai pertek tersendiri. Jadi peninjauan masa kerja ini punya SK sendiri dan punya persetujuan atau pertimbangan teknis dari BKN itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah persoalan CLTN, cuti di luar tanggungan negara. Nah, jika pada PMK dan CLTN ini kita tidak memilikinya, maka silakan diokekan saja agar riwayat tersebut berubah menjadi warna hijau. Bapak Ibu kawan-kawan semua, setelah itu kita perhatikan, maka yang terakhir adalah jika terjadi kesalahan isian atau kesalahan upload data atau upload dokumen pada riwayat-riwayat MSAPK BKN ini, maka langkah yang kita lakukan adalah segera menghubungi atau melaporkan ke verifikator pada unit organisasinya masing-masing agar bisa diperbaiki data yang salah entry atau yang salah upload. Karena pada level user tidak bisa lagi ketika telah hijau atau telah dikirim, tidak bisa lagi untuk mengubah data-data tersebut. Tapi pada level verifikator masih bisa untuk membantu kita mengubah dan mengupload ulang dokumen yang salah upload dari PNS atau pada level user itu sendiri. Nah, demikian Bapak Ibu kawan-kawan semua. Semoga sisa waktu lebih kurang 13 hari lagi bagi yang masih memiliki jadwal itu, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya dan perhatikan betul catatan-catatannya agar dalam pengisian MySAPK ini tidak terjadi kendala. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah belakangan ini nampaknya sering terjadi kendala di dalam server MySAPK ini. Bisa jadi karena ini diakses secara menyeluruh dan lebih besar volume akses terhadap MySAPK ini menjelang waktu berakhir masa pengisian MySAPK BKN tahun 2021 ini. Dan kami sampaikan di sini, bagi kita yang masih diberikan kesempatan atau masih memiliki waktu untuk mengisi MySAPK ini, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya dan semoga lancar di dalam melakukan pengisian riwayat-riwayat yang terdapat di dalam MySAPK BKN tahun 2021 ini. Dan jika pun terjadi kendala-kendala di dalam server pada MySAPK ini, maka solusinya tak lain untuk bersabar dan coba lagi. Karena semua PNS akan masuk dan berlomba-lomba untuk mengakses server MySAPK ini untuk melakukan pengisian MySAPK Mandiri tahun 2021 ini. Jadi jangan berputus asa, tetap sabar dan pantau terus akun MySAPK-nya. Dan bagi Bapak Ibu kawan-kawan semua yang telah menyelesaikan tahapan di dalam proses MySAPK BKN tahun 2021 ini, maka pantaulah terus akun MySAPK-nya apakah data para histori pengajuannya sudah diverifikasi oleh verifikatornya atau belum. Karena kita bisa melihat secara mandiri
apakah data kita telah diverifikasi oleh verifikator pada unit kerja kita masing-masing. Apa tanda bahwa data kita sudah diverifikasi oleh verifikator? Tandanya adalah bahwa pemberitahuan input berkas akan berubah menjadi terverifikasi di instansi. Jadi jika telah berubah menjadi terverifikasi di instansi, artinya data kita telah diverifikasi oleh verifikator pada unit kerja kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu kawan-kawan semua informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.